sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masih dalam kajian Al-Kaunu kulluhu zulmah. Kemarin sudah kita bahas bahwasanya jagat raya ini, alam ini hakikatnya secara menyeluruh adalah gelap. Kulluhu zulmah. Ya, jadi jagat raya ini gelap, yang memberikan terang benderang bukan matahari, tapi siapa? Zuhurul haq fihi, keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah, jagat raya ini jadi terang. Nah, begitu juga ketika kita menyaksikan jagat raya ini terang, namun kita nggak bisa bersatu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita dianggap penglihatan kita, batiniah kita gelap. Artinya kenapa? Artinya al-adamu zulma wal wujudun nur wal qawlu binadri ila dhatihi adamul mudlam wa bi'tiyar. Kenapa kok kita sampai hati kita gelap, nggak bisa melihat zatnya Allah subhanahu wa ta'ala? Sebab ada penghalang, ya. Sebab ada penghalang. Apa penghalang kita? Ma bainana wa bainallah, antara kita dan Allah. Maksiat kita jadi penghalang, ya. Nafsu kita jadi penghalang. Makanya, ya, haknya Allah, keberadaan Allah kita nggak ketahui. Ya, sebab maksiat kita, sebab jauhnya kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'tibaru tajalla nurul haq alaihi wa dhuhuru fihi wujudun. Dan pelajaran yang dapat kita ambil bahwasanya menjadi jelasnya nur Allah subhanahu wa ta'ala, wa dhuhuru fi wujudun mustatirun. Ya, jadi adanya Allah menjadi atau bersatu dengan diri kita sebab Allah telah memberikan nur, cahaya kepada kita. Caranya bagaimana ketika Allah memberikan nur? Jadi orang itu akan diberikan cahaya Allah di dalam tubuhnya. Makanya kalau orang kasyaf itu mengetahui, oh, nurnya tinggi. Tapi kalau kita nggak punya nur, gelap, subhanallah, ya. Makanya yang menyebabkan ada nur Allah di tubuh kita, di hati kita adalah ibadah kita, to'ah kita. Ya, kalau bahasa mengasepnya inner beauty-nya keluar, gitu ya. Ya. Jadi dari dalam ada nur. Ya. Seumpama Allah ciptakan kita sejelek-jeleknya orang, ya. Tapi kalau di wajah kita, di tubuh kita ada asar-asar ibadah, enak dipandangnya, enak dipandang, kelihatan, oh, mukanya ahlul ibadah, oh, wajahnya ahlul ibadah. Sebab ada nur, pancaran cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang udah memang diciptain Allah jelek, ibadah kagak, oh, udah makin kumel. Orang melihatnya, ya, mukanya kagak ada cahaya-cahayanya, mukanya nggak ada nur-nurnya tuh. Ya, ini dia renungan. Jadi ibadah kita, to'ah kita ini yang akan memberikan nur. Ya, minimal kita nggak melihat Allah, tidak dapat menyaksikan zatnya Allah, tetapi nurnya Allah ada dalam tubuh kita. Nurnya Allah ada dalam diri kita. Kita yusyahidun fihi. Summa ikhtalafa awalun nas hahuna. Ya. Kemudian keberadaan manusia di sini berbeda-beda. Di antaranya faminhum man lam yusyahid illal akwan wa hujiba bidzalika an ru'yatil mukawwan fa hadza ata'u fi dhulumat mahjubun bisubi asaril kainat. Di antaranya ada orang yang nggak mampu melihat, ya, illal akwan, kecuali dia hanya melihat jagat raya ini kayak gitu. Ya, bumi kita lihat, matahari kita lihat.
malam yujahid bil aqwan anil muqawwin thumma hum fi musyahadatihim, ya. Tetapi wa hujiba bidzalika ru'yatil muqawwin, tetapi kita dihalang-halangi, nggak mampu melihat, makna melihat di sini, ya, mengenal siapa yang menciptakan jagat raya ini. Ada yang model gitu. Maka fahada ataun fi dzulumah mahjubun. Nah, ini disebut dengan kegelapan. Hidup di jagat raya diciptaannya, tapi kita nggak mengenal Tuhan kita. Makanya ada ungkapan man arafa rabbah, man arafa nafsah arafa rabbah. Orang yang kenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Jadi sia-sia kita hidup di ciptaannya, kita bertempat tinggal di ciptaannya, tapi kita nggak mengenal siapa yang menciptakannya. La nura fihi, berarti nggak ada nur di hati kita. Nah, ini bahasa tasawuf. Nur di sini adalah asar dari ibadah kita, asar dari zikir kita. Apa asar? Ya, bekas atau hasil lah bahasanya. Hasil dari ibadah kita. Oh, zikir ada asarnya. Tadi kita zikir ada asarnya. Ya, ada kekuatan. Ya, ada kekuatan. Ya, terutama tadi, ya, ini lagi musim corona kata Bang Asep tuh, ya. Jadi ada 2 bacaan yang disunahkan sama Nabi. Kita baca subuh 3 kali, maghrib 3 kali. Ya, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, sama bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama' wasam. Nabi bilang, ya, dalam kitab Al-Adhkar, barang siapa yang membaca subuh 3 kali, Allah bakal jaga dirinya sampai maghrib. Barang siapa yang baca 3 kali maghrib, Allah jaga maghrib sampai subuh. Ya, jadi nih, ya, ini amalan saya baca dari waktu saya mondok di Buntet, ijazah dari Ki Abdullah Abbas. Ya, bismillahilladzi, zaman saya mondok itu yang pas musim apa? Racun. Langsung Ki Abdullah Abbas, ya, memberikan ini amalan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmin syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. 3 kali sama kita baca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, ya. Bismillahilladzi la yadurru, dengan menyebut nama Allah, la yadurru min syai'in, tidak akan dapat membahayakan apapun. Ya, jadi wala fis sama', baik yang ada di dunia maupun yang di langit, tolak semua. Ya, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah daripada perbuatan jelek makhluk. Ya, baca 3 kali. Ya, jadi insyaallah kita dijaga. Ya, bismillahilladzi la yadurru, sama a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya, ini peristiwa musibah yang sangat, ya, mengkhawatirkan. Ya, sampai seluruh dunia gempar, bahkan, ya, semua, ya, kegiatan-kegiatan kita dihentikan semua saking takutnya terhadap wabah ini. Jadi kita banyak tuh baca, dan yang paling terpenting, ya, dawimil wudu, dirikan sholat, insyaallah itu sebagai obat kita. Summa qala wallahu a'lam bissawab, rabbi zidna ilman, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.